Hai Budum, selamat datang kembali di channel YouTube aku KB. Dan aku mungkin ingin say sorry dulu untuk view belakang yang mungkin agak sedikit berantakan dengan RTX yang begitu mengatung. Itu adalah PC keduaku yang emang belum aku pasang dan niatnya emang buat nanti kalau misalkan ada sesuatu yang urgency baru aku buka PC keduaku itu. Tapi ya karena belum beberes, jadi mungkin untuk konten dan juga live streaming selanjutnya kalian akan melihat beberapa kondisi seperti yang di belakang sini yang cukup brutal dan belum rapih. Dan aku ingin mengucapkan selamat atas medali perak yang didapatkan oleh timnas Mobile Legends Bang Bang dan juga medali-medali lainnya yang didapatkan dari cabang olahraga esports lainnya dari perwakilan Indonesia. Tentu kita sebagai pendukung Indonesia, sebagai orang yang dilahirkan di Indonesia, mendukung timnas Indonesia itu jangan sampai setengah-setengah. Jadi kalau misalkan kalian dalam keadaan melihat timnas kita kalah, jangan malah dihujat dan kalian kayak orang yang ada di sisi kiri ini yang ngelihat keburukan. No, selalu melihat yang sisi positif. Ya balik lagi, kalau misalkan kalian cuma ngeliat dari satu sisi, sangat disayangkan gitu loh. Dan buat kalian yang menunggu, Bang kapan lu analisa buat ini match SEA Games itu tunggu aja kalau misalkan gua ada niat atau segala macamnya. Karena ya sebenarnya konsep video gua juga untuk sekarang adalah pembahasan yang untuk meta Mobile Legends Bang Bang ke depan sambil kita melihat masa lalu. Simpelnya di video ini kalian akan aku bawa dari masa lalu ke masa kini dan masa depan. Apa aja yang akan aku persiapkan untuk video kali ini? Karena sebenarnya banyak banget yang nge-tag aku entah di TikTok, entah di Instagram atas pembahasan, Bang, apa bedanya Hyper dan Jungler? Dan mungkin dari kalian juga masih banyak yang bingung untuk membedakan dua hal tersebut. Padahal secara kasat mata bisa kita bedakan dan juga mungkin akan aku paparkan dengan opiniku. Jadi kalau misalkan kalian kurang setuju atau kalian punya opini sendiri, silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian ya debatin aja, gua nggak apa-apa kok, feel free, it's okay. Kalau begitu langsung aja kita ke pembahasan utama, yaitu adalah penjelasan Hyper dan Jungler. Kalian harus tahu kalau sebenarnya dua perbedaan ini agak signifikan, bahkan sangat signifikan dari nama dan juga job yang harus mereka lakukan. Hyper adalah sebuah meta. Meta adalah most effective tactic available, yang dimana artinya adalah sebuah metode yang paling efektif, taktik strategi yang paling efektif pada saat itu untuk digunakan dan mendapatkan kemenangan. Sementara Jungler itu adalah sebuah role yang tentu berbeda dengan meta. Meta itu bisa meta match gold lane, match jungle, match di EXP lane, itu meta. Banyak banget perbedaannya. Kalau jungler itu adalah role yang sekarang kebetulan diisi oleh sosok yang pemegang retribution dan juga yang farmingnya itu di jungle, bukan di laning phase. Back to basic, kalau misalkan kita mengingat dari Mobile Legends Bang Bang itu sendiri, Mobile Legends itu punya 3 lane yang berbeda. Artinya di 3 lane tersebut akan ada pengisi dari masing-masing laning phase-nya. Dan 2 orangnya kemana lagi, yang satu ke jungle, yang satu roamer. Makanya sekarang jarang banget aku nyebutinnya tank atau support. Roamer itu adalah sebutan yang paling cocok, dan jungler itu adalah sebutan yang paling cocok juga untuk yang main di area jungle. Makanya jarang banget aku nyebutnya kalau mid laner itu pas aku nge-cast sebagai sosok support gitu loh, atau core gitu loh. Karena core itu biasanya sekarang akan beralih ke gold lane, dan mid lane sekarang itu udah bukan support lagi. Makanya aku lebih sering untuk manggil yang namanya mid lane itu sebagai secondary striker atau shadow striker atau ya penyerang bayangan itu. Salah satunya sebagai sokongan damage tambahan kalau misalkan si gold lanernya itu tidak join team fight. Kembali lagi ke pembahasan awal, Hyper itu adalah meta. Kapan meta ini efektif? Lebih singkatnya, meta ini efektif adalah ketika mulai season yang kelima. Tepat banget di masa lalu, setelah 1 SM atau setelah M1, itu pas banget sama yang namanya MPL Indonesia season yang kelima. Pada saat itu, ada 2 tim yang memperkenalkan metode hyper carry ini. Hyper carry adalah sebuah metode yang mana ada satu hero yang benar-benar dikasih farming semuanya, jungle, laning phase. Karena apa? Karena pada saat itu, sebagai pemegang retribution, kamu belum mendapatkan yang namanya potongan EXP dan gold seperti meta yang sekarang atau patch yang sekarang gitu loh. Metode hyper carry memungkinkan kamu mendapatkan semua gold dan EXP sesuai dengan apa yang kalian dapatkan di laning phase atau bahkan di jungle. Sempat dimainkan juga sama Araki Hoshi di match yang pertama, week yang pertama. Tapi identitas yang paling kental dan membawa meta tersebut makin menjadi-jadi di setiap weeknya itu adalah Bigetron Alpha pada season yang kelima. Pada saat itu Brans sebagai salah satu sosok hyper carry yang membawa retribution, karena pada saat itu belum ada yang namanya role jungler. Karena pada saat itu sosok hyper carry ini akan diberikan farming sebebas mungkin, mau di laning manapun, mau di 2 lane, 3 lane, pokoknya semua dikasih. Agar apa? Agar si hyper carry benar-benar mendapatkan gold leading yang lebih tinggi daripada 9 hero lainnya. 9 ya.
Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau menengok dari masa lalu, ada momen di mana kita sempat bermain itu dengan 4 item ROM. Masih pada inget nggak? Kenapa dulu bisa sampai ada 4 hero yang menggunakan item ROM? Karena pada saat itu bug ya, Mobile Legends sendiri bahkan mengaku itu bug, dan bahkan minggu selanjutnya itu nggak boleh dipergunakan hal tersebut. Karena apa? Karena kamu pemegang item ROM, kamu tuh udah pasti bakal dapetin gold terus-terusan. Jadi 4 hero bakal dapetin gold leading yang secara berkala dan gak bakal berhenti gitu loh. Jadi ya itu yang pertama cukup unfair. Yang kedua juga otomatis semua farmingan yang ada di Land of Dawn, baik dari laning phase sampai jungle, itu akan dimakan oleh satu hero yang tidak menggunakan item ROM tersebut. Dan itulah dia, hyper carry. Berbeda dengan sekarang. Sekarang kita bisa melihat perbedaannya. Jungle itu rata-rata malah kalau ke laning phase pasti dimarahin. Kenapa? Karena sekarang sebagai jungler atau pemegang retribution, ketika kamu farming di laning phase, otomatis semua gold dan EXP yang kamu dapatkan dari minion itu akan kepotong 70% selama 5 menit awal. Makanya 5 menit awal otomatis kamu sebagai jungler pasti dimarahin kalau seandainya kamu ngambil wave minion entah di gold lane, mid lane, atau EXP lane. Berbeda dengan dulu yang kamu benar-benar dikasih makan nih hyper carry, makan sepuasnya karena kamu adalah penggendongnya, kamu sokongan damage utama. Dan berbeda dengan jungler sekarang. Jungler sekarang yang punya damage apa sih? Link mungkin, Karina, atau Pakito. Dan itu adalah hero-hero yang bahkan untuk sekarang pun mungkin kamu cuma punya 30% untuk memenangkan matchnya. Ya kalau misalkan emang linknya Albert beda kali ya, atau kamu emang jago banget linknya itu beda. Tapi kalau misalkan untuk sekarang, sosok jungler itu kayak konsepnya diubah sedemikian rupa sebagai sosok ganker. Ganker adalah orang yang melakukan ganking kepada sebuah lane untuk atau guna memenangkan laning phase, agar yang tadinya 1 lawan 1 di laning phase tadi yang udah aku bilang ada di 3 lane yang berbeda, itu mendapatkan keuntungan jadi 2 lawan 1. Dan itu adalah peta yang ingin ditunjukkan Mobile Legends Bang Bang dengan metode jungler. Makanya untuk sekarang jungler rata-rata tidak didedikasikan untuk mengambil wave minion di awal game. Kenapa? Karena otomatis yang pemegang laning phase-nya bakal miskin dan kamu bakal rugi dalam satu tim. Kenapa? Karena kamunya kepotong gold dan EXP-nya. Temen kamu yang laning juga bakal kalah laning phase karena gold dan juga EXP-nya kepotong, kebagi jadi 2. Dan mungkin akan ada pertanyaan, kenapa metode hyper carry itu nggak bisa lagi digunakan di meta yang sekarang? Simple, karena ya tadi, kalau di masa lalu kita ngeliat hyper carry, dia makan semuanya. Di 2 menit awal aja dia udah bisa laning phase. Tapi buat meta sekarang, jangankan lu 2 menit awal ngambil minion, lu nungguin di rumput, lu kebagian gold dan EXP-nya aja, gold laner, EXP laner, atau bahkan jangan-jangan mid laner lu udah pasti marah-marah. Kenapa? Karena dia nggak bakal kebagian EXP dan mungkin telat timing nanti di menit yang kedua untuk setup para turtle. Karena di turtle minimal rata-rata tuh udah pada level 4 gitu loh. Jadi bisa fight, bisa punya ultimate dan segala macamnya. Salah satu alasan lain juga adalah dengan meta tank jungler. Nah, ini berbeda. Meta tank jungler yang sekarang lagi happening adalah tank-tank yang dijadikan jungler dengan tujuan agar pasif true damage retribution yang didapatkan dari total HP itu lebih cepat membuat para tanker-tanker ini mendapatkan objektif. Karena untuk sekarang, sosok dari jungler itu bukan sosok penggendong, tapi sosok yang bisa mengamankan objektif. Makanya tanggung jawab sebagai jungler itu lumayan ngeri sih. Karena lu pegang retribution, turtle lord kalah, udah pasti lu bakal kalah fight dan efeknya bakal kelihatan. Ada efek snowball, ada efek domino. Efek snowballnya, musuh yang dapetin turtle berkali-kali udah pasti bakal menang early gamenya. Jadi lu pasti bakal terbantai di early game. Kalau misalkan efek dominonya udah mau musuh dapetin 3 turtle, ya bisa jadi nanti lordnya, karena kalian ke zoning, karena kalian kalah gold, kalian udah kalah war, kalian juga kalah rotasi, kalian ketutup metode farmingnya, kalian gak bisa keluar dari base kalian, ya otomatis efek dominonya sama kayak efek snowball, lordnya bisa didapetin, gamenya 15 menit, gamenya 12 menit, dan kalian kalah. Udah sesimpel itu. Makanya untuk sekarang, buat comeback bisa, tapi untuk kalian nahan gempuran dengan gold leading yang berbeda itu pasti bakal susah. Apalagi kalau kalian yang malah blunder di momen ketika kalian lagi owning. Ya karena apa? Karena sekarang time death-nya tuh udah bahaya banget, apalagi udah di menit yang 10 ke atas. Tapi menengok untuk meta yang sekarang, kenapa hyper carry udah nggak ada? Bahkan udah bisa dibilang menjadi metode yang usang, dan sekalipun menang pun harus try hard sampai dengan late game. Karena emang rata-rata ketika kita menggunakan metode hyper carry, itu kan metode-metode late game ya. Basic attack, damage critical itu kan adanya di late game gitu loh. Sementara tank-tank sekarang juga udah pada pinter. Tank yang ngambil Hylos, Baxia, apalagi Akai, terus mungkin kita ambil kemarin contoh Atlas juga. Hero-hero yang bahkan bisa mengamankan item-item yang murah seperti Blade Armor atau bahkan Dominance Ice di awal game sehingga mereka bisa lebih dominasi. Dan para marksman atau bahkan hyper ini yang berdamage tinggi tidak akan memiliki damage yang cukup untuk memberikan dealing damage. Sehingga apa yang terjadi? Total domination, one-sided game, dan itulah yang paling sering kita hadapi ketika kita menggunakan metode lama di meta yang sekarang. Emang gak
semuanya mungkin berjalan efektif, tapi ya gimana sekarang yang lagi happening, yang lagi efektif itu ya tank-tank jungler, yang menang tank-tank jungler, yang bisa dominasi tank-tank jungler. Kalian kalau misalkan nyari yang susah ya silakan bermain hyper carry, tapi kalau misalkan emang buat sekarang menurutku tidak terlalu relevan, karena sekarang itu ya sosok jungler yang bener-bener jadi jungler itu yang emang lagi apa ya, lagi in lah di meta yang sekarang. Lumayan maksa emang, tapi ngebuka mata kita kalau seandainya semua hero pun bisa jadi jungler dan ganker di waktu yang bersamaan. Lalu untuk membahas masa depan, tadi kita udah ngebahas masa lalu, season yang kelima, terus season sekarang ya kan yang lagi di meta jungler. Masa depan, denger nggak kabar kalau seandainya dari VY Gaming atau Horror-chan yang bilang kalau seandainya nanti para jungler tidak akan mendapatkan yang namanya wave minion di 5 menit awal, dan itu akan memperburuk kalian para jungler yang mindsetnya ditanamin di otak kalau jungler harus ngegendong dan harus punya damage. Mungkin bisa diubah konsepnya sedikit kalau seandainya nanti jungler sudah tidak bisa mendapatkan landing phase di 5 menit awal, kalian harus mengubah kalau diri kalian adalah sosok ganker dan juga support, atau ya bahasa kasarnya babu di tim gitu loh, untuk ngebantuin teman kalian biar teman kalian menang landing phase, dan sisanya ya nanti kalian bakal war di area turtle, river dan segala macamnya. Apalagi ya buat sekarang tank-tank jungler kan lagi happening ya. Jadi jangan kaget kalau seandainya jungler itu udah bukan di posisi 2 atau 3 tapi di posisi yang keempat, bahkan ya di atas roamer karena nggak dapat minion. Jadi mungkin dengan video ini udah bisa kita persiapkan untuk kedepannya meta seperti apa yang akan dibawakan. Mungkin Sylvana jungler karena punya ultimate dan bisa ngelock satu hero. Chow jungler mungkin punya the way of dragon, bisa pick off satu hero juga. Atau kalian punya metode sendiri seperti Franco jungler mungkin karena ultimate-nya yang sebegitu lamanya melakukan stun. Who knows? Yang namanya meta itu pasti cari yang paling efektif. So untuk video kali ini kayaknya cukup untuk sekian aja. Aku KB mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia.